Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani dan teman saya Dea Dwi Arti dan Amelia Ningsih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi perpajakan lanjutan yang diampu oleh Ibu Vita Apelina mengenai penyusutan, amortisasi, dan revaluasi aset sesuai perpajakan. Yang pertama ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap. Untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta tetap berwujud berupa bangunan dan harta tetap berwujud bukan berupa bangunan. Kelompok harta berwujud bukan bangunan dibagi menjadi 4. Kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun seperti mebel dan peralatan dari kayu atau rotan dan sejenisnya yang bukan berupa bangunan. Kelompok 2 yang masa manfaatnya 8 tahun seperti mesin yang mengelola atau menghasilkan bahan atau barang seperti penggiling kopi dan mesin minyak kelapa. Untuk kelompok 3 yang masa manfaatnya 16 tahun itu seperti mesin yang dipakai dalam pertambangan dan mesin yang menghasilkan produk tekstil. Untuk kelompok 4 yang masa manfaatnya 20 tahun seperti mesin berat untuk konstruksi. Harta berwujud berupa bangunan yang permanen masa manfaatnya 20 tahun dan tidak permanen masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Metode penyusutan dibagi menjadi 2, yaitu metode garis lurus atau straight line method diperkenankan digunakan untuk semua kelompok harta berwujud, dan metode saldo menurun atau descending balance method hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan. Kelompok harta berwujud dan tarif penyusutannya. Kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok 2 yang masa manfaatnya 8 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 yang masa manfaatnya 16 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4 yang masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5% dan saldo menurunnya 10%. Untuk kelompok harta berwujud berupa bangunan yang permanen masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, dan tidak permanen yang masa manfaatnya 10 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 10%. Contoh perhitungan penyusutan. PT Agrijaya pada bulan Juli 2001 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga 1 juta. Perhitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut. Metode garis lurus. Penyusutan tahun 2001 itu karena dibeli pada bulan Juli, maka perhitungannya 6 dibagi 12 dikali 25% dikali 1 juta sama dengan 125.000. Untuk penyusutan tahun 2002, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk penyusutan tahun 2003, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk penyusutan tahun 2004, 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Dan untuk penyusutan tahun 2005 itu sisa dari tahun 2001, yaitu 6 dibagi 12 dikali 25% dikali 1 juta sama dengan 125.000. Untuk metode saldo menurun, penyusutan tahun 2001, 6 dibagi 12 dikali 50% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk penyusutan tahun 2002, 50% dikali 1 juta dikurang 250.000. Jadi 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Untuk penyusutan tahun 2003, 50% dikali 750.000 dikurang 375.000. Jadi 50% dikali 375.000 sama dengan 187.500. Untuk penyusutan tahun 2004,
50% dikali 375.000 dikurang 187.500. Jadi 50% dikali 187.500 sama dengan 93.750. Penyusutan tahun 2005 sisanya disusutkan sekaligus, yaitu 93.750. Lalu ada amortisasi. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan istilah harta tak berwujud, tidak dengan aset, tetapi mempunyai pengertian yang sama dengan aset dalam SAK, seperti yang telah dilakukan pada aset tetap berwujud. Nilai aset tetap tak berwujud harus juga dilakukan penyusutannya yang disebut dengan amortisasi. Pengertian aset tak berwujud adalah aset tak lancar atau non-current asset dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain PSAK nomor 19. Termasuk dalam aset tak berwujud adalah hak paten, goodwill, dan hak merek. Metode amortisasi kelompok harta tak berwujud. Kelompok 1 yang masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 25% dan saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3, yang masa manfaatnya 16 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 6,25% dan saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4, yang masa manfaatnya 20 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 5% dan saldo menurunnya 10%. Contoh perhitungan amortisasi. PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2001 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi hak lisensi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk metode garis lurus, amortisasi tahun 2001 yaitu 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Untuk tahun 2002, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Untuk tahun 2003, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Dan untuk tahun 2004, 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Lalu untuk metode saldo menurunnya, amortisasi tahun 2001 yaitu 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Untuk tahun 2002, 50% dikali 100 juta dikurang 50 juta. Jadi 50% dikali 50 juta sama dengan 25 juta. Dan untuk tahun 2003, 50% dikali 50 juta dikurang 25 juta. Jadi 50% dikali 25 juta sama dengan 12.500.000. Untuk tahun 2004 diamortisasikan sekaligus, yaitu 12.500.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Dwi Arti akan melanjutkan presentasi tentang amortisasi. Selanjutnya, amortisasi berdasarkan metode satuan produksi. Yang pertama, hak atau pengeluaran di bidang penambangan minyak dan gas. Jadi dalam hal ini, metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama, dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi. Selanjutnya ada contoh soal. Pada tahun 2001, PT Dira Oil mengeluarkan uangnya sebesar 2 miliar untuk memperoleh hak penambangan minyak bumi yang mempunyai potensi 1 miliar barel. Produksi bumi tahun 2002 mencapai 250 juta barel. Maka besarnya amortisasi untuk tahun 2002 adalah. Jadi, untuk menghitung tarif amortisasi, kita bagi dulu antara realisasi penambangan dengan taksiran kandungan, lalu dikalikan 100% dari 250 juta ini dibagi dengan 1 miliar, lalu menghasilkan 25%. Untuk menghitung amortisasi di tahun 2002, dari 25% ini dikalikan dengan uang yang dikeluarkan PT Dira Oil sebesar 2 miliar.
Lalu hasilnya 500 juta. Selanjutnya ada hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya. Amortisasi dengan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Diterapkan pada amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Soal PT Dirawat pada tahun 2002 mengeluarkan uang sebesar 1 miliar untuk memperoleh hak pengusahaan hutan. Potensi hak pengusahaan hutan 20 juta ton, jumlah produksi pada tahun 2002 8 juta ton, maka jumlah yang diamortisasi dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun 2002 sebesar, jadi dia 8 juta dibagi dengan 20 juta, lalu dikali dengan 100%. Hasilnya itu 40% dikali dengan uang 1 miliar ini yang dikeluarkan oleh si PT Dirawut. Hasilnya itu 400 juta. Tapi karena dia ini adalah hak pengusahaan hutan atau selain minyak dan gas, maka amortisasi maksimumnya ini adalah 20% dari pengeluaran. Meskipun totalnya ini 40%, tapi kalau dia itu selain minyak dan gas bumi, maka amortisasi setinggi-tingginya itu yang diperkenankan hanyalah 20%. Jadi yang ini nggak usah, langsung aja ke 20% dikali dengan 1 miliar dari uang yang dikeluarkan oleh PT Dirawat. Jadi sama dengan 200 juta. Perbedaan antara si minyak dan gas bumi ini dengan pengusahaan hutan dan pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya itu, kalau bidang penambangan minyak dan gas dia itu tidak punya pembatasan amortisasi, sedangkan dari hak penambangan selain minyak dan gas bumi, pengusahaan hutan, pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, dia itu punya pembatasan amortisasi setinggi-tingginya itu 20% setahun. Ke revaluasi. Revaluasi adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut. Ditujukan agar dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Wajib pajak yang berhak melakukan revaluasi wajib pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi. Lalu jenis aktiva tetap yang dapat dinilai kembali itu semua aktiva berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dijual. Siapa saja sih pihak yang boleh untuk melakukan penilaian? Pihak yang boleh melakukan penilaian adalah perusahaan penilai yang diakui oleh pemerintah berdasarkan nilai pasar atau harga wajar yang berlaku pada saat dilakukan revaluasi dengan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia. Perlakuan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva. Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali. Terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan. Jika masih terdapat sisa lebih, dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Contoh soal, pada akhir tahun 2002 PT Sukses melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya. Nilai buku fiskal aktiva yang dinilai kembali per 31 Desember 2002 adalah 100 juta. Nilai wajar aktiva tersebut adalah 175 juta, maka besarnya PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva adalah, jadi nilai wajarnya itu kan tadi 175 dan nilai buku fiskal aktivanya 100 juta,
Untuk mencari selisihnya itu kan dikurangi dari 175 dikurang 100 juta. Maka hasilnya 75 juta. Untuk mencari PPh finalnya, maka 75 juta dari selisih lebih penilaian kembali Aktiva ini dikalikan dengan 10%. Maka hasilnya 7.500.000. Sekian presentasi dari saya dan juga rekan saya Triyani. Jika ada pertanyaan silakan di forum Google Meet nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.